Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, back again dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, kita masih ada di materi analisis kelayakan investasi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita sekarang masuk ke part yang kedua ya, Kak. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai karakteristik studi kelayakan investasi apa saja. Kemudian sekarang kita harus simpulkan jadi apa yang disebut dengan investasi. Investasi itu adalah modal yang ditanam sekarang atau saat ini yang diharapkan akan kembali diterima setelah beberapa tahun kemudian. Jadi kayak kita nanam pohon lah ya gampangnya. Kita nanam pohon, sekarang kita nanam bibitnya. Kemudian selama beberapa tahun kita pelihara, kemudian nanti pohonnya berbuah, berbunga, atau mungkin bisa menghasilkan kayu atau segala macam. Nah ini juga sama, investasi itu adalah modal yang kita tanam, kita taruh, kita keluarkan modalnya kita saat ini tetapi kita mengharapkan nantinya akan kembali pada kita beberapa tahun yang akan datang. Paham ya? Jadi ya kita kepengennya kalau namanya investasi itu ya balik modal dan juga untung. Jadi jangan sampai kita buntung. Ya enggak? Iya kan lah ya. Oke. Kemudian investasi itu meliputi semua dana, baik itu modal yang tertanam di suatu perusahaan ataupun proyek, itu bisa berupa harta lancar ataupun harta tetap dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jadi ini nanti teman-teman bisa lihat juga jenis-jenis investasi seperti ini. Jenis investasi jadi nanti kebagi menjadi dua ya seperti yang dijelaskan di sini. Nih berupa harta lancar, nih di sini harta lancar maupun harta tidak lancar ataupun harta tetap ya. Oke, kita lihat apa saja investasi yang bisa dikategorikan sebagai investasi aktiva lancar atau aset lancar. Nah, ini kalau kita invest dalam bentuk persediaan atau uang kas atau piutang, kita ngasih utang ke satu perusahaan. Nah, kita berarti punya piutang. Nah, mereka berarti kita investasi ke mereka. Nah, dalam bentuknya piutang. Nanti itu harus dibalikin sama mereka. Tuh, kita bisa invest ke proyek atau ke pemerintahan atau juga ke perusahaan ya investasinya ke siapa aja sih bisa gitu yang memang menawarkan gitu. Nah, kita ngasih investasinya bisa dalam bentuk tadi ya, uang kas, kemudian kita juga bisa ngasih persediaan, bisa ngasih piutang atau juga aktiva lancar lain yang pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Itu kalau kita ngasih salah satu di antara yang tadi sudah saya sebutkan, itu berarti kita investasi dalam bentuk aktiva lancar. Nah, investasi lain bisa dalam bentuk aktiva tetap. Itu bisa kita kasih gedung, tanah, mesin, kendaraan, alat-alat kantor yang nanti pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Berarti kalau kita ngasihnya yang gede-gede segambreng-gambreng begitu, maka kita berarti investasi dalam bentuk aktiva tetap. Keduanya bisa, bisa. Kita bisa invest di mana aja. Kita mau ngasih uang ya berarti kita investasi. Kita ngasih mobil juga berarti kita investasi. Tergantung. Kita ngasihnya dalam bentuk apa? Modal atau apa? Bisa dipahami ya Kak ya? Oke, kemudian ini tadi bentuk-bentuk aktiva seperti yang kita pelajari dalam akuntansi dasar. Bentuk-bentuk aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap berwujud, tetap tidak berwujud. Aktiva lancar apa saja ya? Itu kas, uang tunai, piutang, inventory atau persediaan dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap berwujud itu bisa bentuknya tanah, kendaraan, kemudian kayak alat-alat berat atau mungkin alat-alat
kantor gitu. Itu juga bisa disebut dengan aktiva tetap yang berwujud, yang kelihatan secara fisik. Kemudian ada juga yang disebut dengan aktiva tetap tidak berwujud. Ada yang disebut dengan aktiva tetap tetapi tidak kelihatan seperti merek dagang, hak paten, dan lain-lain. Nah, sumber dananya sendiri itu kalau kita mau ngasih investasi itu kita bisa ngasih dalam bentuk pinjaman obligasi atau kita bisa beli saham biasa atau kita beli saham istimewa atau preferred stock. Itu kalau kita mau berinvestasi ke pihak lain. Ini pilihan lain ya. Atau selain kita ngasih tadi ya dalam bentuk aktiva, kita bisa juga ngasih pinjaman ke mereka. Nanti mereka bikin surat pengakuan utang yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah kalau memang kita proyeknya proyek pemerintah. Kalau proyekannya punya perusahaan, ya perusahaan yang mengeluarkan surat utangnya. Atau bisa lembaga lain juga. Nah, kalau kita beli saham biasa, berarti nantinya kita sebagai investor itu bisa memiliki presentasi keuntungan ataupun kerugian. Mau untung atau rugi kita dapat presentasinya. Jadi sejumlah saham. Jadi kalau kita punyanya sahamnya 100 ya berarti kalau untungnya ya kita dapat dividennya dari saham tersebut gitu. Tetapi kalau perusahaannya itu rugi ya kita juga rugi segitu juga gitu. Nah, sedangkan kalau saham preferred atau saham istimewa itu biasanya saham di atas saham biasa ya. Jadi kita punya hak privilege atau kita punya hak preferensi dalam pembagian dividen dan juga pembagian kekayaan pada waktu pembubaran proyek atau pembubaran perusahaan ini. Gitu ya. Tentu saja berbeda. Nominal dari saham biasa berapa, kemudian nominal saham istimewa berapa. Kemudian juga ada perlakuan-perlakuan khususnya. Kalau kita apakah bisa membeli saham biasa atau kita tidak bisa membeli saham preferred juga itu ada aturannya sendiri-sendiri tergantung dari perusahaannya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mempelajari investasi itu bisa dalam bentuk pinjaman obligasi atau saham biasa ataupun saham istimewa atau preferred stock. Jadi ini bisa dipakai untuk investasi jangka panjang. Oke, kemudian alasan perusahaan mengadakan investasi itu bisa motifnya karena ambisi dari owner, kemudian juga dari motif ekonomi ataupun motif spekulasi atau motif kreasi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan motif ambisi itu? Ya, ya mungkin saja saya sebagai eh, investor, saya punya ambisi pengen punya perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan atau maskapai penerbangan. Itu udah ambisi saya dari dulu. Saya nggak bisa jadi pramugari nih, tapi saya bisa nih beli perusahaan. Kalau nggak bisa menguasai semua perusahaan maskapainya, ya paling tidak saya punya stok lah di situ, punya punya saham di situ. Nah, oke, berarti saya punya motif ambisi meskipun itu mau untung mau rugi saya pokoknya punya ambisi kepengen punya perusahaan penerbangan aja maskapai aja. Maka dia nggak terlalu banyak menghitung, nggak terlalu banyak melihat banyak faktor. Dia punya ambisi untuk memiliki perusahaan itu, maka dia beli perusahaan itu, baik itu investasi dalam jumlah kecil atau dalam bentuk stok, atau justru investasi besar-besaran. Ya itu balik lagi ke ownernya, balik lagi ke investornya. Seperti itu. Tapi itu berdasarkan ambisi pemilik, kepengenan punya. Ya bisa saja. Aku pengen punya ini apa namanya liga liga sepak bola gitu. Kemudian gimana caranya investasi besar-besaran di situ? Itu juga bisa. Itu salah satu bentuk ambisi. Tapi yang paling benar itu selain kita punya ambisi, tapi kita tetap menghitung ya. Karena namanya kita investasi, kita kan kepengennya balik modal. Kalau kita nggak balik modal ya namanya zong. Kita buang-buang duit. Namanya kita investasi, maka kita mengharapkan kembali. Maka silakan hitung dulu, lakukan studi dulu, lakukan dulu studi kelayakan bisnis, lakukan studi kelayakan investasi. Apakah investasi ini layak atau tidak? Jangan sampai kita udah akuisisi, kita udah beli perusahaannya, ternyata di perusahaan ini udah bobrok, gak bisa ketolong, utangnya banyak banget. Yang ada perusahaan kita yang sehat malah habis-habisan harus menutup kerugian perusahaan yang habis kita akuisisi atau perusahaan yang habis kita investasi. Seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, ada juga yang disebut dengan motif spekulasi. Spekulasi itu artinya coba-coba. Oh, orang lagi rame nih bikin invest di reksadana. Oh, ikut. Tapi nggak ngitung dulu. Cuman coba-coba. Nah, itu namanya spekulasi. Ya, bisa untung, bisa rugi. Namanya juga untung-untungan, nggak ngitung dengan benar. Nah, kemudian ada juga motif ekonomi. Motif ekonomi itu biasanya sudah dihitung benar. Kemudian dia sudah hitung beneran kapan balik modalnya, kemudian ada faktor-faktor lainkah yang tidak kita duga, ada faktor yang sudah kita duga kah, kemudian kira-kira nanti ada inflasi atau tidak, dan segala macam sudah dia hitung. Nah, selain itu juga ada motif kreasi. Jadi itu adalah beberapa alasan perusahaan mengadakan investasi. Kamu yang mana? Kalau kamu mau investasi, kamu mau pakai motif yang mana? Bisa saja kita motif ambisi, tetapi jangan lupakan motif ekonomi juga. Karena apa? Secara ekonomis harus bisa menghasilkan manfaat finansial, kemudian juga harus bisa menghasilkan manfaat ekonomis nasional. Kemudian juga sebisa mungkin ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya share di part yang kedua. Sampai ketemu di part yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.